Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, kita lanjut sekarang ke materi 5, membahas mengenai kelangkaan dan biaya peluang. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia dengan segala keinginannya itu menciptakan beberapa kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, ya. Sementara alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Inilah yang menyebabkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu akan terjadi kelangkaan karena jumlah permintaannya yang tinggi. Contoh sekarang untuk kebutuhan sehari-hari, ya, semacam beras, minyak, daging, telur, itu kan jumlahnya semakin hari semakin banyak karena memang jumlah penduduknya bertambah. Untuk itu sekarang kebutuhan akan beras itu tidak tercukupi oleh produksi dalam negeri, sehingga perlu adik-adik ketahui bahwa kita untuk beras kita masih import, ya. Cuma sekian persen saja yang dipenuhi oleh produksi nasional. Tempe yang kita makan setiap hari, kedelainya, bahan bakunya kedelainya itu juga kita harus import, ya, kalau tidak salah dari Brasil. Alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa seperti beras, seperti kedelai, itu jumlahnya terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan. Untuk itu pemerintah mengambil keputusan bahwa kita harus mengimpor beras, mengimpor kedelai, mengimpor bahan baku untuk tepung, ya. Saya yakin semua suka mie instan, ya, seperti Indomie itu, dan kita harus impor dari Amerika untuk bahan tepungnya, ya, karena memang produksi nasional itu kita belum bisa mencukupi. Baiklah adik-adik, barang dan jasa merupakan sumber daya ekonomi yang jumlahnya terbatas atau langka, ya. Jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya itu penyebab terjadi kelangkaan. Beberapa faktor penyebab kelangkaan itu kita bisa ketahui, ya. Diantaranya adalah karena sumber daya alam yang terbatas, ya. Karena lahan pertanian di Indonesia jumlahnya terbatas, maka produksi padi, produksi beras juga terbatas. Di samping teknologinya kita juga dan alat-alat untuk memproduksi itu juga tidak semaju di negara-negara penghasil beras. Faktor lainnya penyebab kelangkaan adalah kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya terbatas. Jadi Indonesia mempunyai keterbatasan dalam mengelola lahan pertanian karena teknologi, ya, karena sumber daya manusia juga, ya, karena sekarang anak-anak muda enggan untuk mengelola pertanian, mengelola lahan, ya. Mereka lebih suka untuk kerja di perusahaan. Makanya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam ini juga terbatas untuk menghasilkan padi dan hasil-hasil pertanian lainnya. Selanjutnya, faktor keserakahan manusia yang menyebabkan rusaknya sumber daya, ya. Industri ekstraksi, ya, usaha-usaha ekstraksi, pengerukan bahan, pengerukan alam, ya, pengambilan sumber daya alam yang serakah, yang tidak memikirkan kelanjutan, kontinuitas dari sumber daya alam itu menyebabkan kerusakan, ya. Contoh misalkan pemakaian pukat harimau atau bom untuk menangkap ikan itu akan merusak habitat laut yang nantinya akan otomatis akan membuat hasilnya juga akan berkurang di kemudian hari. Pemanfaatan sumber daya alam yang sembrono, ya,
yang tidak memperhatikan kelangsungannya, maka akan membuat hasil dari sumber daya alam itu suatu saat nanti akan terhenti ya. Oke. Selanjutnya, faktor meningkatnya kebutuhan manusia yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan untuk menyediakan alat pemuasnya ya. Karena jumlah orangnya semakin banyak, sementara mereka juga keinginannya juga meningkat karena faktor iklan, karena faktor pengaruh-pengaruh yang lainnya, membuat alat kebutuhan juga akhirnya jumlahnya terbatas. Baik, karena kelangkaan sumber daya berupa barang dan jasa, maka akan menimbulkan pilihan dalam memilih kebutuhan mana yang dipenuhi dulu ya, sehingga harus ada skala prioritas ya, harus ada skala prioritas di sini. Pilihan kebutuhan dan keinginan dari skala prioritas ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah pilihan ya, timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan. Maka mereka harus memilih barang mana ya yang bisa diperoleh dengan harga juga yang terjangkau. Perusahaan juga membutuhkan sumber daya, membutuhkan sumber bahan baku untuk menghasilkan produknya. Maka mereka harus memilih dari mana, dengan harga berapa sumber bahan baku itu dipakai untuk memproduksi sebuah barang. Maka diperlukan match ya, pertimbangan yang matang ya antara kebutuhan dengan pemilihan dan jumlah barang yang dibutuhkan ya. Harus mempertimbangkan juga masalah skala prioritas ya. Skala prioritas ini adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Ini contoh ya dalam keluarga adik-adik, misalkan penghasilan dari keluarga adik-adik taruhlah dalam 1 bulan 4 juta. Maka dari 4 juta itu harus diperhitungkan mana yang harus dipenuhi dulu ya, mana yang dipenuhi dulu, apa kebutuhan makan, pakaian, biaya sekolah, dan biaya-biaya lain itu harus disusun rapi, dipertimbangkan mana yang didahulukan dan mana yang kebutuhannya yang perlu ditunda, sekaligus juga berapa jumlahnya ya. Ini perlu diperhatikan ya, skala prioritas, karena memang harus mempertemukan antara kemampuan atau sumber daya dengan kebutuhan ya, maka perlu adanya skala prioritas. Baik, kita ke bahasan berikutnya, yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ya. Kebutuhan itu adalah sebuah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah sebagai berikut ya: keadaan alam atau lingkungan, peradaban, agama, dan adat istiadat. Contoh, kita ambil contoh satu saja. Contoh misalkan faktor peradaban. Karena kita hidup di dunia yang sudah modern, faktor komunikasi yang memang menuntut kita ya, untuk update selalu terhadap teknologi terkini. Maka contoh sekarang dalam pembelajaran, kita dulu mungkin tidak memerlukan HP ya, karena dulu pembelajaran bisa langsung ketemu sama guru, bisa bertanya langsung, bisa menjelaskan langsung. Tetapi sekarang karena ada pandemi, maka pembelajaran harus melalui daring, maka diperlukan HP, handphone, diperlukan juga sinyal ya, sinyal internet juga. Inilah yang dimaksud dengan peradaban itu bisa mempengaruhi ya terhadap kebutuhan ya. Baik, sekarang jenis kebutuhan.
Jenis kebutuhan manusia itu bisa kita bagi ya, kita kelompokkan dalam beberapa macam ya. Dalam kategori kebutuhan berdasarkan intensitasnya ada yang disebut dengan kebutuhan primer ya, contoh makanan, pakaian, minuman ya, kebutuhan pokok ini. Ada kebutuhan sekunder, setelah makanan, minuman, perumahan, dan kesehatan terpenuhi, maka kita memerlukan kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan sekunder ya. Contohnya komputer. Itu kebutuhan yang sekunder. Baik, kita setelah kebutuhan primer terpenuhi, sekunder terpenuhi, kita menginjak ke kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan ketiga ya. Ada kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka orang akan memberikan kebutuhan tersier ya, yang berhubungan dengan kemewahan. Contoh apa? Emas, mobil mewah, rumah mewah ya, dan sebagainya ya. Ini dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Kebutuhan juga digolongkan berdasarkan sifat ya. Ada kebutuhan jasmani ya, ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu untuk kebutuhan yang sifatnya fisik ya, contoh olahraga, makan, itu kebutuhan yang jasmani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, kebutuhan dengan kesehatan jiwa, contoh ibadah, mentoring. Nah, itu termasuk kebutuhan akan rohani. Penggolongan lain kebutuhan itu juga bisa berdasarkan waktu ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu harus dipenuhi sekarang, tidak bisa ditunda, contoh makan. Kebutuhan akan datang itu kebutuhan yang dipenuhi, yang pemenuhannya dapat ditunda ya, karena tidak mendesak, contoh menabung. Itu salah satu contoh yang menabung, investasi, itu pendidikan, itu masuk dalam kategori kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan yang membutuhkan ya. Ada kebutuhan perorangan, ini kebutuhan untuk yang pemenuhannya untuk orang per orang ya. Ada kebutuhan juga kebutuhan bersama ya, dimana kebutuhan ini dipenuhi untuk kepentingan bersama, contoh balai desa, jalan, jembatan, dan lain-lain. Baik adik-adik, itulah bahasan untuk materi 5 kali ini. Bisa adik-adik pahami lagi, ulangi lagi videonya, dan silakan untuk mengerjakan tugasnya berupa merangkum dari materi 5. Terima kasih atas perhatian adik, dan saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.